syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul kiram, kepada rekan-rekan sekalian, bil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait wa sahibul hajat, Bang Udin sekeluarga, mudah-mudahan tambah berkah, mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak kalah penting, mudah-mudahan kita semuanya di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata kita meninggalkan dunia dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu daimain mutalazimain ala mamarril ayyami wad duhur. Semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in min yaumi hadza ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertepatan malam ini, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Alhamdulillah, saya bangga saripati kopi yang tidak bosan-bosan untuk melantunkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bosan-bosan untuk berzikir, ditambah juga dengan membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan jamiah ini selalu kekal, mudah-mudahan jamiah kita ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitabnya boleh mati, tapi jamiah kita ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang beberapa bulan lalu, ya, karena memang pertemuan kita sebulan sekali. Kemarin banyak liburnya, maka alhamdulillah pada saat ini kita masih dapat berkumpul, dapat bermuajahah, bersilaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Jalidani fi Fikni Nubdatin. Ini kitab namanya Al-Jalidani dalam menerangkan manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Kemarin dulu yang awal sudah saya jelaskan, ya, siapa beliau, kemudian begitu besar himmahnya, lah kita di sini mengharapkan daripada tetesan karamah atau kemuliaan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibaca ya manaqibnya. Wagana radhiyallahu anhu, dan adalah beliau, siapa beliaunya, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. La yu'azzimul aghniya, beliau itu tidak memuliakan, menghormati orang-orang kaya. Artinya apa? Bukan tidak hormat kepada orang, akan tetapi yang tidak boleh adalah menghormati orang kaya karena kayanya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang menghormati orang kaya karena kayanya, maka zahaba sulusu dinihi, maka hilang sepertiga agamanya. Jadi kita ini memuliakan orang kaya, muliakan orangnya karena dermawannya dan lain sebagainya, bukan karena kayanya. Kenapa? Karena kalau orang sudah selalu menghormati berlebihan kepada orang kaya,
kaya. Kemudian orang-orang yang susah kok diremehkan, yakni tidak dihormati, maka orang tersebut berarti tidak mengikuti tindak tanduk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayaknya Kanjeng Syekh ini la yu'adzimul al-ilm wa la yaqumu li ahadin minal umara, dan beliau tidak duduk kepada salah satu daripada umara. Umara ini cara kita para penguasa, para pemangku kebijakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah beliau tidak pernah gitu ya duduk bersama mereka dan mengiyakan daripada apa-apa yang melenceng daripada syariat. Bukan berarti tidak sama sekali duduk kepada para penguasa. Lah kalau kita sekarang ini, andai kata kau jadi kiai, maka dekatlah kepada para pejabat atau umara. Kenapa? Karena nanti bisa memasukkan kata-kata yang hak, bisa menasihati mereka. Gitu. Lah, berhubung negara Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, gitu ya, bukan kerajaan tapi negara kedaulatan, ada di tangan rakyat. Di situ ada DPR, MPR dan lain sebagainya. Maka ada cara-cara tertentu untuk dekat kepada para pemangku kebijakan. Gitu. Banyak orang yang nggak paham, banyak orang yang bukan nggak paham, pahamnya berbeda. Mengambil kata-kata langsung kemudian dipraktekkan. Tidak lagi dilihat siapa yang berkata, saat itu kebijakannya bagaimana, dan saat itu dia berada di mana, dan yang berkuasa saat itu orang apa. Ini harus diteliti dulu. Paham saya ngomong ya? Wala arkanid daulah, dan beliau ini tidak pernah juga duduk beserta punggawa-punggawa. Cara kita orang-orang yang dekat dengan para pejabat. Artinya apa? Ya, para nanti suatu negara itu ada yang dipegang oleh raja, bentuk kerajaan, ada yang republik, ada yang perdana menteri dan lain sebagainya. Semuanya ada aturannya. Wagana, dan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an katsiran, keadaan sering sekali banyak yasyara melihat Kanjeng Syekh Al-Khalifah akan khalifah. Jadi suatu saat ada khalifah, cara kita ada menteri, cara kita ada pesuruh daripada sang raja, qasidan lahu, yang menyengaja untuk datang kepada Kanjeng Syekh. Jadi suatu saat beliau kedatangan banyak sekali utusan-utusan para raja. Wa huwa jalisun, begitu ada yang datang utusan sang raja, lah Kanjeng Syekh lagi duduk, fa yadkhulu khalwah, maka beliau langsung masuk ke kamarnya karena dia tahu yang datang adalah orang-orang yang zalim. Kemudian bagaimana? Apa dia menghormati? Tetap dia menghormati. Tsumma yakhruju 'alal khalifah, kemudian beliau keluar nemenin kepada khalifah ba'da usulihi, setelah datangnya sang khalifah. Jadi begitu udah pada duduk, kemudian
barulah beliau keluar dari kamarnya. Semuanya itu tujuannya i'zazan litorikil fuqara, karena memuliakan kepada jalan orang-orang yang fakir, yakni para murid-muridnya, wali alla yakuma lil khalifah, dan supaya beliau tidak semata-mata berdiri menghormati kepada suruhan sang raja. Jadi cara kita gambarannya begini, beliau lagi duduk begini nih, kemudian ada tamu datang yang mana bukan muridnya. Kemudian beliau masuk ke dalam kamar. Lah begitu ada santrinya, barulah beliau keluar, agar supaya tidak semata-mata beliau ini menghormati orang kaya, tapi juga semata-mata menghormati kepada para muridnya. Paham gitu ya? Jadi dia lebih cinta kepada para muridnya. Jadi kata-kata fuqara adalah para muridnya Kanjeng Syekh. Nanti banyaklah kalau kita ngaji kitab tasawuf tuh, banyak di situ ada istilah-istilah. Jadi gitu, itulah daripada kelakuan, itulah daripada adab, itulah daripada akhlak Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau tuh sangat menghormati kepada para muridnya. Lain sama kita, orang lain kalau duitnya banyak dihormatin nggak? Mati. Orang deket muridnya kalau kagak ada duitnya dicuekin nggak? Dicuekin. Itu ustadz zaman sekarang gitu. Ya, kalau benar-benar kiai dia betul-betul menghormati ya siapapun yang datang gitu ya. Ataukah dia ini orang kaya, ataukah dia ini orang susah, semuanya dihormati. Ya, jadi kita itu jangan GR dulu. Saya bilang bolak-balik. Saya datang ke Kiai Mukhlis kok dihormatin banget. Jangan GR. Kenapa? Itulah akhlak para ulama. Gitu. Kita namuk nih ke rumah orang. Kemudian apapun dipersilahkan. Sampai-sampai katakan dikasih makan. Jadi kita jangan GR dulu. Bukan karena elunya yang hebat. Karena tuan rumahnya yang paham. Akhlaknya baik. Gitu, paham ya? Itulah daripada akhlak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah kemarin saya sudah singgung perjalanan Kanjeng Syekh, akhlak Kanjeng Syekh, tindak tanduk adalah bagaikan untayan mutiara yang sebaiknya kita pakai. Jadi Kanjeng Syekh akhlaknya begini nih, kita tiru sedikit-sedikit. Karena kita ini disuruh untuk berusaha meniru daripada ulama-ulama kita. Wa ma waqafa bibabi wazir, dan beliau Kanjeng Syekh tidak pernah berdiri di pintu para menteri wala sultan. Beliau ini nggak pernah minta-minta sama para pejabat, ya. Walaupun kagak makan, walaupun lain sama kita. Bagaimana caranya nih pejabat duitnya bisa keluar? Apalagi zaman pilkada dia yang doain, pasti setiap bulan ditagih. Itu kalau ustadz kita gitu. Lah tapi kalau beliau tidak pernah waqafa bibabi wazir, tidak pernah diri di pintu para menteri wala sultan, wala qabila hadiyatan minal khalifatiqat, dan beliau juga tidak pernah nerima hadiah daripada para
khalifah sama sekali. Jadi beliau memang zuhudnya luar biasa. Nggak pernah nerima hadiah dari orang-orang yang kaya. Moh dia, nggak mau dia, gitu. Hatta atabahu ala adami qabulihi hadiyatah, sehingga satu ketika beliau ada yang datang kepadanya membawa hadiah, kemudian ditolak hadiahnya, sehingga orang yang ditolak hadiahnya marah-marah. Orang nganterin hadiah, kemudian ditolak. Yang ngasih ini pejabat. Kira-kira marah gak pejabatnya? Marah. Lah, dengan tidak nerimanya hadiah tadi, maka pejabat yang ngasih hadiah marah. Faqala lahu asy-syekh, maka berkata kepada si syekh, berkata kepadanya, arsil ma badalaka. Jadi kalau Anda ingin ngasih hadiah, tolong datang sendiri. Wahdur ma'ah, dan hadirkan besertanya. Jadi jangan pakai ngutus orang. Jadi kalau ingin ngasih hadiah, langsung datang, jangan pakai ngutus orang. Itu pesan Kanjeng Syekh. Fahadar al-khalifatu inda syekh. Kemudian sang khalifah tadi dibilangin demikian, kalau ngasih hadiah langsung aja, karena kalau nitip Kanjeng Syekh nggak mau. Kemudian mau nggak mau sang khalifah tadi datang kepada Kanjeng Syekh wa ma'ahu syai'un minat tufah, dan membawa sesuatu daripada tufah. Tufah ini cara kita apel. Makanya kalau acara manakiban biasanya ada apelnya. Tahu ini ada enggak? Biasanya gitu. Ya karena memang tabarruk gitu. Karena memang tabarruk. Kanjeng saya itu sukanya makan apel gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada apelnya nggak apa-apa. Ada juga nggak apa-apa juga. Wa ma'ahu syai'un minat tufah. Bawa dah hadiah, ada apelnya. Wa idzan kullu tufahatin mahsyumun daman wa qayha. Begitu dibuka, ternyata apel tadi ini dipenuhi dengan darah dan nanah. Dikasih hadiah berupa apel, kemudian apelnya dibuka, ternyata keluar darah dan nanah. Itu yang buka Kanjeng Syekh. Kalau yang makan kita nggak berubah itu apel, tetap aja. Mau boleh nyolong kek, ya, mau boleh ngerampok kek, tetap dimakan. Enak gak? Enak. Kenyang gak? Kenyang. Itu ukuran kita, karena kita tidak mahfuz atau kita tidak terjaga. Kalau orang-orang yang terjaga, pastilah Allah tidak persilahkan yang demikian itu. Ya nanti ada orang yang terjaga, yakni selalu dijaga dia dari berbuat maksiat. Itu tingkatannya sudah mahfuz, itu sudah tingkatan para aulia. Kalau kita mau makan bangkek, mau makan apa aja nih, masuk gak? Masuk. Karena kita tidak terjaga. Ya, makanya harus ada ilmunya. Yang jaga adalah ilmu kita. Faqala li khalifah, maka Kanjeng Syekh berkata kepada sang khalifah yang bawa hadiah tadi, kaifa talumuna ala adami aklina min hadha wa kulluhu makhsyuun bidima'in nas. Cara kita, bagaimana kau hina-hina aku untuk tidak makan apel ini, sementara semuanya apel ini dipenuhi dengan darah manusia.
Jadi hadiahnya itu ternyata duitnya boleh meres rakyat. Duit boleh meres rakyat, kemudian dibeliin apel, dikasih hadiah ke Kanjeng Syekh. Nah kalau Kanjeng Syekh tahu, gitu. Bahkan ulama-ulama kita, ada saya punya guru, gitu ya, begitu dikasih hadiah ratusan juta, apa kata beliau, ini saya nggak belanjain dulu ya, saya taruh dulu di tempat beras. Paham tempat beras tuh kalau zaman dulu tuh ya. Lah ntar bulan depan datang ke sini, kita buka bareng-bareng. Begitu bulan depan didatengin, dibuka bareng-bareng, ternyata duitnya hilang, jadi abu semua. Gitu. Oh berarti ini orang terjaga. Kalau kita mah enggak begitu, enggak. Mau duit setan, kayaknya penting laku. Ya, yang penting laku dibuat beli. Itulah. Walaupun secara fikih ini sah-sah saja, tapi orang-orang yang terjaga tidak demikian. Ya, kalau fikih ini adalah syariat, garis syariat, jalan. Tapi kalau sufi ini sudah akhlak, sudah di atas yang semuanya itu. Ya, begitu dibuka, diperes, keluar darah dan nanah. Kemudian Syekh ngomong, apa kau tidak malu memberikan hadiah kepadaku? Kau tuduh aku enggak makan, ini adalah tuduhan yang enggak. Sedangkan ini semuanya dipenuhi dengan darah dan nanah. Begitu melihat fastaghfara, maka istighfar, minta ampun cara kita. Al-Khalifatu ala Khalifah, begitu melihat kejadian yang demikian, maka sang Khalifah istighfar. Wa taba ala yadeh, dan tobat di tangan Kanjeng Syekh. Iya, kita juga begitu. Umpama sowan ke kiai, kok dibuktiin begitu tuh, kira-kira tobat nggak kita? Iya, kira-kira takut nggak kita? Gitu. Ya mudah-mudahan kan nemuin, karena orang yang dikasih tahu tentang sifat kewalian seseorang, berarti orang tersebut dikehendaki Allah untuk usul kepada Allah Ta'ala. Makanya sembarangan orang itu. Orang tahu sifat khususnya, berarti orang yang tahu ini khusus juga. Paham? Gitu. Wa kana ya'ti fayakifu baina yada syekh ka ahadin nas wa sahibahu ila ammata. Dan adalah si beliau tadi, sang khalifah tadi, datang kepada Kanjeng Syekh dan mondok kepada Kanjeng Syekh seperti manusia-manusia yang lain, ya, dan dia bersahabat, dia mondok, dia di murid sampai pada ajalnya, yakni sampai meninggalnya. Semua jabatannya ditinggal, kerjaannya ditinggal, ya. Kemudian dia bertaubat, ngikutin Kanjeng Syekh sampai matinya. Kira-kira kita mau nggak gitu? Ketemu orang, kemudian begitu tuh, semuanya ditinggal, ya, sampai mati. Ini secara dunia orang ini dihabisin, ya, tapi pandangan lain orang ini diselamatin. Gitu. Harus pandangan dunianya mah bangkrut ini, habis. Tapi pandangan akhiratnya orang ini diselamatkan. Iya.
Jangan sampai kita hidup nih sengsara dunia dan akhirat. Udah di dunia susah, di dunia kebelangsa, di akhirat susah. Jadi bagaimana caranya kita terlahir tersenyum dan mati pun kita tersenyum. Gitu. Jangan lahir nangis, ya. Kemudian matinya menangis. Lahir udah jelas kita menangis, jangan sampai matinya kita menangis juga. Ya, karena sana waladatka ummuka yabna adama bakiya wa man haulaka yadhakuna surura. Ya, kau lahir hai anak Adam, ya, dalam keadaan menangis, sedangkan orang yang di sekelilingmu tertawa, senyum, girang. Maka rubah keadaan tersebut. Bagaimana caranya? Kita ini lahir nangis, besok mati kita dalam keadaan tersenyum, dan orang di sekeliling kita menangis. Ini yang sulit. Gitu. Makanya jangan sia-siakan waktu. Karena nanti ada yang namanya panjang umur. Orang yang panjang umur berarti orang yang diberkahi dalam umurnya. Artinya panjang umur atau diberkahi dalam umurnya bukan berarti 150 atau 200 tahun hidupnya. Akan tetapi hidupnya masih sebentar, tapi menyamai orang yang hidup ratusan tahun dalam sisi kebaikannya. Nah, diumpamakan bagaikan Lailatul Qadar. Ya, sehari sih cuma 1 malam, tapi lebih utama daripada 1000 bulan. Maka banyak orang-orang, ya, Imam Syafi'i aja nggak sampai umur 50-40 tahun, nggak sampai. Ya, banyaklah ulama-ulama yang umurnya pendek tapi isinya penuh, full. Lain sama kita, panjang umur doang tapi isinya kosong. Lain. Ya, mintanya begitu, berkah dalam umurnya. Artinya hidupnya kita selalu ada manfaatnya. Hidup kita ini selalu ada isinya. Karena Imam Syafi'i itu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 9 tahun sudah hafal Muwatta Ibnu Malik. Ya. Kemudian umur 18 tahun beliau sudah membangun mazhab. Kita umur 35 tahun belum bisa Iqra. Ya. Kita umur 35 tahun nih belum bisa baca Arab. Ngaji itu belum bisa. Nah, beda. Berarti apa? Kosong nggak isinya? Banyak waktu yang kita buang, ya, kita lewati tanpa ada guna. Padahal waktu yang telah lewat tak akan kembali lagi. Waktu ini tidak bisa dikodok, akan tetapi kegiatan yang ada pada waktu itu yang bisa dikodok atau dibayar. Tapi waktunya ini tak akan kembali lagi. Hari ini kita manakib bukan manakib yang kemarin, ya. Hari ini bukan hari yang esok. Jadi hari itu, waktu itu tak akan pernah kembali. Jadi jangan sia-siakan waktu. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita umur 20 tahun, umur 30 tahun, bahkan umur 40 tahun sudah alim alama. Itu sudah mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Itu yang sulit. Ini mah kadang-kadang banyak doang, tapi isinya gabung. Paham gabung?
Nelor sih ngerem sih 12 telur, tapi enggak ada yang netes. Gitu. Tembuhuk semua. Mendingan nelor 2 tapi jadi dua-duanya. Gitu. Inilah makanya jangan buang-buang waktu. Iya, kalau kita perhatikan waktu itu 24 jam. Dari 24 jam banyak waktu yang lewat begitu saja tanpa ada gunanya. Ya kan saya bilang, kalau kita ini hidup 60 tahun, umur kita ini 60 tahun, kalau sehari kita tidur 8 jam, berarti 20 tahun kita tidur. Ya. Hidup dibagi 3, 24 jam dibagi 3, berarti 8 jam. 8 jam buat tidur, 8 jam buat kerja, yang 8 jam lagi buat main-main. Ya, lah buat tidur aja, kalau kita usianya 60, berarti 20 tahun kita tidur. Buat ibadahnya ya paling manakib seminggu sekali 2 jam itu kalau hadir. Kalau enggak buat ngaji sehari 1 jam, sedangkan waktu 24 jam, yang 23 jam hilang begitu saja. Gitu. Makanya harus diprediksi benar. Maka ada orang bertanya, apakah kau mampu untuk tidak maksiat selamanya? Enggak bisa. Kalau dalam 1 tahun, enggak bisa juga. Enggak maksiat dalam 1 tahun. Dalam 1 bulan, enggak bisa juga. Dalam 1 minggu, enggak nyanggup juga orang tidak maksiat dalam 1 minggu. Dalam 1 hari, ya mungkin ada yang bisa. Kalau saya belum bisa. Mungkin dalam 1 jam, oke, banyak yang bisa. Mungkin dalam 1 menit, oke, banyak yang bisa. Maka jaga waktumu per menit. Jangan sampai bermaksiat. Menit. Gitu. Kalau setahun nggak bisa. Bisanya kita semenit. Maka semenit itulah jaga. Tambah lagi semenit, tambah lagi. Begitu. Maka selalu menjaga diri. Jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Gitu. Iya, kenapa? Nanti di sana semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bahkan kata siapa? Muhammad Zainuddin Al-Ghazali, ya. Hatta kita terheran-heran, kemudian kita sentuh baju orang, itu pun di sana bakal dipertanyakan. Artinya, hatta sehingga permasalahan-permasalahan yang kita anggap sepele besok akan dipertanggungjawabkan. Iya, udah begitu. Jadi begitu. Pandai-pandailah menjaga waktu. Karena al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Bila tidak bisa untuk menggunakan, tidak pandai menggunakan pedang, maka akan terkena sendiri. Kita tidak bisa, tidak pandai menggunakan waktu, maka akan merugi sendiri. Gitu. Maka mumpung sisa waktu kita masih ada. Karena yang namanya kematian tidak ada yang tahu. Yang anak muda mati ya pantas. Baru lahir mati juga pantas. Yang dalam kandungan mati juga ada. Yang tua apalagi lebih pantas lagi. Jadi semuanya itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Jadi begitu. Terus ya, itu berapa ini?
Ini pada sepiwan ini dengerin bakal kapan tidur. Iya, jangan pada tidur lagi. Wa kana radhiyallahu an ma jalalati qadrihi wa bu'di sitihi wa luwi dzikrihi yu'azzimul fuqara. Dan adalah Kanjeng Syekh radhiyallahu an serta agungnya derajat beliau, wa bu'di sitihi dan jauhnya suara beliau, yakni sudah masyhur, sudah terkenal, sudah viral, sudah kondang kaloko. Nah, paham? Ah, wa uluwi dzikrihi dan tingginya sebutannya si Kanjeng Syekh, artinya beliau terkenal orang yang agung, orang yang luar biasa. Tapi wa'azzimul al-fuqara, beliau mengagungkan, menghormati orang-orang fakir. Orang susah tetap dihormatin walaupun udah jadi kiai. Gitu. Jangan kita baru jadi guru aja niat temen padahal dulu sekolah bareng sama kita. Begitu udah jadi kiai udah nggak diorangin itu temennya, nggak boleh. Gitu ya. Kanjeng Syekh ini selalu walaupun beliau sudah alim, sudah terkenal, tetap beliau mengagungkan orang-orang fakir, orang-orang susah. Tiap hari pada datang ke rumahnya. Wa yujalisuhum dan mau duduk Kanjeng Syekh kepada mereka, ngobrol, mau duduk beserta orang-orang yang fakir, kagak pandang bulu. Enggak kayak ustad-ustad, kiai-kiai zaman sekarang. Ada yang kagak mau, alergi kalau kumpul sama orang susah, takut ketularan. Emang susah nularin gitu. Yang namanya susah mah emang dari sononya. Ya, enggak ada istilah ketularan. Ya, emang apa namanya? Ini COVID itu tularan enggak. Gitu. Beliau itu mau duduk bersama orang-orang susah, orang-orang fakir. Walaupun derajat beliau tinggi, walaupun beliau sudah dikenal di mana-mana. Jangan kayak artis. Ya. Jadi kiai jangan kayak artis. Ya. Begitu udah terkenal, nggak mau kumpul sama teman-teman yang dulu yang susah, nggak boleh. Wa yafli lahum siyabahum, dan Kanjeng Syekh ini mau nyariin kutu yang ada di baju orang-orang susah, gembel-gembel tuh. Mau makan bareng, ya enggak jijian, paham jijik? Ya, geli. Kadang-kadang makan di lengser bareng aja nggak mau, jijik. Nah, ini bukan santri. Ya, yang namanya santri itu enggak begitu. Ya, udah diludain juga, tetap direbutin nasi. Lapar. Makan gitu santri. Iya, santri begitu. Artinya apa? Tidak angkuh, tidak sombong. Ya, apalagi dikobukan tuh. Jadi ada dalam ihya, kalau kita makan, ada kobukan tuh ya. Kemudian diminum, itu menjadikan tawadhu nanti. Wa kana yaqul, dan adalah Kanjeng Syekh berkata, al-fakir as-sabir, orang yang fakir, yang sabar, afdalu, yaitu lebih utama, minal ghani syakir, ketimbang orang kaya yang bersyukur. Ada orang fakir, sabar dia tentang kefakirannya, itu lebih utama ketimbang orang kaya yang mensyukuri kekayaannya. Tapi kita tetap nggak mau.
orang fakir, kemudian dia sabar, itu lebih utama ketimbang orang yang kaya dan bersyukur. Iya, saya bilang masalah kaya atau susah ini mak sudah takdirnya. Nggak bisa orang berlari dari kesusahan, tidak bisa orang berlari dari kekayaan. Ada orang yang pengen miskin, susah, sampai dia tinggalin semuanya sehingga mati di tengah hutan gitu. Pengen susah dia susah. Ada orang yang pengen kaya, susah juga kayak kita nih. Ya. Yang benar bagaimana? Ya jangan punya keinginan, cukup pada keinginan Allah Ta'ala. Ntar dah kajiannya. Nah paham dah. Jadi orang fakir yang sabar. Sabar itu apa sih? Yakin itu datang dari Allah Ta'ala. Itu sabar namanya, menerima. Lebih utama daripada orang yang kaya yang bersyukur. Nanti kalau orang sudah usul, ya udah nggak ada fakir, ya udah nggak ada kaya di dirinya. Kalau kita nih masih ngelihat fakir, masih ngelihat kaya. Nanti kalau orang udah arif, udah nggak ada susah, udah nggak ada senang. Terus ada memahaminya ini awam. Wal fakir syakir, orang fakir yang bersyukur. Kalau tadi kan dia bersabar. Begitu lama-lama naik lagi tingkatannya, bahkan sudah mampu mensyukuri kefakiran. Itu lebih utama dari keduanya. Lebih utama dari fakir yang sabar, lebih utama daripada kaya yang bersyukur. Iya, fakir yang bersyukur. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena saya dikasih fakir. Iya, mensyukuri kefakirannya. Bisa kita? Ya bisa lah. Saya bersyukur jadi orang bodoh. Saya bersyukur jadi orang susah. Saya bersyukur jadi orang fakir. Kenapa? Karena bisa ngaji. Kalau jadi orang kaya, udah nggak di sini. Di mana adanya? Mungkin sudah di mana tahu. Begitupun kalian ini. Untung dikasih fakir. Kalau kaya udah nggak mau begini, nggak level. Paham? Maka syukurilah kefakiran. Ya, gitu. Iya, beruntung. Makanya yang pada ngaji kan saya bilang, beruntung kau diciptakan Allah, bukan jadi orang yang kaya raya. Kalau kau jadi orang kaya raya, udah nggak mau duduk di majelis. Udah di mana tahu jam segini lah ngapain? Ya, malam Jumat ngantuk-ngantuk, ya. Udah nyampe gimana tahu gitu. Jadi orang yang fakir, yang bersyukur lebih utama daripada orang yang fakir sabar dan kaya bersyukur. Ini tinggi sudah tingkatannya. Ya maka syukuri apa yang ada. Hari ini dikasih banyak, ya bersyukur. Hari ini dikasih dikit, ya bersyukur juga. Hari ini enggak dikasih, ya bersyukur juga. Hari ini yang ada hilang, ya bersyukur juga. Karena semua datang dari Allah Ta'ala. Paham ya? Ya karena enggak ada alasan untuk tidak bersyukur. Enggak ada alasan manusia nih seperti kita nih untuk tidak mengenal Allah Ta'ala.
Nggak ada alasan bagi kita nih untuk tidak mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sarananya sudah Allah penuhi semua. Saya gambarkan, kita mau ke Surabaya. Kemudian kata sang juragan nih, tolong ke Surabaya. Nih mobilnya, ini uang bensinnya, ini buat jajan kamu. Kemudian malah dipakai mobil buat selfie-selfie. Kemudian di tengah jalan ditanya, ini mobil siapa? Mobil saya. Kira-kira sang juragan yang nyuruh tadi marah nggak nih? Maka tidak ada alasan kita untuk tidak mengabdi kepada Allah Ta'ala. Karena sarana semuanya sudah dipenuhi. Paham? Kita dikasih makan, dikasih sehat, dikasih rumah, semuanya dikasih. Ya, semuanya sarana untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka kita diciptakan untuk Allah. Dan semua alam raya diciptakan untuk kita. Gitu. Ya, waja'altuka li ajli waja'altul asya li ajlika. Aku ciptakan kamu untuk mengabdi makrifat kepadaku. Dan aku ciptakan alam semesta ini untukmu. Paham gitu? Jadi sarananya sudah dikasih. Maka tidak ada alasan orang untuk tidak kenal kepada Allah Ta'ala. Tidak ada alasan orang untuk tidak mengabdi kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi besok di sana akan dipertanyakan semuanya. Kenapa? Yaitu ngakuin sih. Dikasih mobil buat ke Surabaya. Padahal mobil juragannya. Malah dia akuin sih. Ditanya nggak besok berarti? Nah, maka jangan pernah merasa punya. Dah paham ya? Kemudian al-fakir sabirus syakir. Orang yang fakir, yang sabar, juga syukur, afdolu minal kul. Ia itu lebih utama dari kesemuanya. Dia syukur juga, dia bersabar juga. Itu lebih utama. Wa ma ahabbal bala, dan tidaklah cinta orang sesuatu, orang dah tidak cinta al bala akan bala. Musibah-musibah yang datang kepadanya. Tidak mungkin orang ini demen kepada musibah yang datang. Wattaladzuda bihi, dan menikmati pada bala tersebut. Illa man arafal mubli, kecuali orang-orang yang telah makrifat, telah kenal kepada zat yang mengasih bala tersebut. Jadi hanya orang-orang yang arif ketika dia dikasih cobaan, ketika dia dikasih bala, maka dia cinta kepada bala tersebut. Ya, itu hanya orang-orang yang arif. Kalau orang nggak kenal kepada yang mengasih bala tersebut, pasti sakit hati. Paham? Maka yang mengurangi sakit hatimu, maka yang mengurangi rasa sakitmu adalah kenalmu, yakinmu kepada yang ngasih sakit itu. Siapa dia? Allah Jalla Jalaluhu. Itu namanya arif. Jadi gitu. Tidak mungkin tidak demen kepada bala dan nikmatin bala tersebut kecuali orang-orang yang kenal kepada zat yang memberi bala itu. Jadi jangan takut hidup. Hidup ini sudah digariskan. Ya, jangan takut. Ntar gue begini jadi anu lagi. Enggak, semuanya sudah digaris. La yusibana illama kataballahu lana. Tidak mungkin, tidak akan terjadi musibah kepadaku nih. Illa apa? Kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang Allah telah takdirkan, yang Allah telah tulis untuk kita. Kalau nggak ditulis, bisa nggak? Nggak bakalan terjadi. Maka kita belum bisa nih. Ya, karena pulpennya, tintanya sudah kering. Di Lauhil Mahfuzana sudah tercatat. Tintanya sudah
kering, tidak akan bergeser. Ya, makanya para aulia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita kan masih khawatir. Ya, punya anak 3. Ntar kalau gede bagaimana? Sekolahnya bagaimana? Ya, kadang-kadang belum kawin udah mikirin anak besok. Kejauhan. Ya, semuanya ada yang yakin. Ya, apa susah yakin? Susah. Karena yakin ini datang dari Allah Ta'ala. Wa kana yaqul, dan adalah Kanjeng Syekh berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutinlah kalian dan jangan tabtadi'u, jangan buat-buat ngada-ngada, jangan terus jalan, jangan ngada-ngada. Wa ati'u wa la tamruku, taatlah kalian kepada Allah, wa la tamruku, dan jangan keluar dari keyakinan, jangan keluar dari Islam. Jalan terus, jangan nengok-nengok. Ya, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kayak kita nih, mana mau orang kata apa kayak tetap jalan. Mau dikata bid'ah kayak, mau dikata musyrik kayak, nggak ada urusan. Karena yang berhak memutuskan adalah Allah Ta'ala. Itu. Ya, paham. Kalau pendapat, boleh. Pendapat saya ini adalah musyrik. Kalau begini monggo. Pendapat saya nih, ini harus begini monggo. Tapi tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut kepada pendapat Anda. Gitu. Karena yang namanya pendapat pasti berbeda-beda. Dan juga pendapatan pun berbeda. Jadi pendapat berbeda, pendapatan pun berbeda. Jadi saling menghormati. Tuh, jangan sok-sokan. Iya, udah ngaji nggak becus, pada nyalain orang, nggak boleh. Kau diciptakan bukan untuk menyalahkan orang. Kau diciptakan bukan untuk menilai orang, tapi kau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Tuh. Wala tajza'u, dan jangan ngeresula. Paham ngeresula? Ngeresulo. Iya. Baru dikasih ini nih, pandemi nih. Udah pada ngeresula. Takutan. Makanya jadi santri. Kalau santri mah kagak ngaruh. Kebal yang begini-begini udah kebal. Santri mah. Iya. Kalau santri, kiai, kagak ngaruh. Yang ngaruh siapa? Yang punya duit, pengusahaan loh. Ya. Kalau kita mah enggak ngaruh. Enggak takut. Enak malah dikasih rokok. Iya. Gara-gara COVID. Gitu. Jadi jangan takut. Ya, lebah ini santri yang menang. Biasanya makan 3 kali, jadi makan 2 kali. Santri mah udah biasa. Biasanya makan sama terong, santri mah udah biasa. Nggak ngaruh gitu mah. Gitu. Wantaziru al-faraj. Nunggulah kalian akan al-faraj, akan kepastian Allah Ta'ala. Jalan Allah yang ngatur. Wala tai'asu, dan jangan berputus asa. Iya, karena putus asa ini dosa besar.
Ya, jangan sampai kita putus asa. Maka banyak orang yang mengakhiri hidupnya gara-gara putus asa. Wajtami'u ala dzikrillah, dan kumpullah kalian untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Dzikir, kumpul bareng-bareng biar ingat kepada Allah Ta'ala. Iya. Jadi zikir itu disuruh kumpul bareng-bareng. Apa sendiri nggak boleh? Boleh. Ya, mau sendiri boleh. Biasanya kalau sendiri berat. Ya, makanya kumpul. Kalau diangkat bareng rada enteng. Nggak mungkin sampean baca manaqib kenceng banget sendiri gitu, nggak mungkin. Atau baca la ilaha illallah kenceng gitu sendiri-sendiri, nggak mungkin. Kata orang gila. Tapi kalau bareng-bareng nggak apa-apa, nih kata gila bareng, rame-rame. Gitu. Ya, jadi wala ala dzikrillah wajtami'u ala dzikrillah ta'ala. Jadi kumpul sana zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kalau pakai pengeras? Nggak apa-apa. Ya, biar tambah semangat. Ada yang protes kepada saya, doa mah, zikir mah nggak usah kencang-kencang. Allah itu maha mendengar. Iya, Allah punya sifat sami'. Ya, dan sifatnya Allah adalah kekal. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Allah pasti maha mendengar, tapi yang budeg lu. Gua udah kenceng banget nggak dateng juga, budeg. Allah itu maha mendengar. Kenapa gue pakai speaker? Karena lu budeg. Gitu. Gitu. Wala apa? Terus. Jam berapa? Dikit lagi. Wala tatafarraqu, dan jangan pisah-pisah, cerai-berai, jangan. Ngenak. Ya, hidup itu gotong royong, bareng-bareng, ringan sama di jinjing, gitu ya. Jangan hidup sendiri-sendiri. Ya, zikir pun kalau bisa bareng, ya. Jangan habis sembahyang pada metu semua, lu diem, nggak resep. Bareng-bareng ada zikir. Wala tatafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Paham cerai-berai? Satu sama lain berkelompok-kelompok nggak jadi masalah. Yang tidak boleh bercerai-berai. Wa tatahharu bitaubah, dan sucikanlah dengan taubat anid dunub, dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita maksiat, sucikan dengan yang namanya taubat. Iya, mendinglah. Wala tatalattahu, dan jangan kotori dirimu dengan dosa-dosa. Jadi jangan sampai kita nih dari bangun tidur sampai mau tidur lagi hanya perbuatan dosa. Makanya kalau kita mau tidur disuruh flashback dulu. Kapan kita suruh ingat-ingat dari mulai bangun tidur tadi sampai mau tidur lagi. Berapa orang yang tersakitkan oleh kita. Kemudian berapa jenis maksiat yang kita perbuat. Gitu. Ingetin semua. Kalau memang kau temukan banyakkan baiknya, tapi ada jeleknya, maka segeralah istighfar. Maka bersyukurlah kepada Allah, kau hari itu tidak selalu terus-menerus ditakdirkan untuk maksiat. Masih bersyukur lagi. Kenapa?
Karena bisa saja kau ditakdirkan untuk maksiat dan lain sebagainya. Itu gitu. Maka doakan orang-orang yang baik kepada kita dan orang-orang yang menyakitkan kita, maafkan dan doakan. Gitu. Wali itu gitu. Tiap mau tidur tuh, tiap malam tuh. Bahkan dia doakan semua ribuan muridnya, dia doakan. Jangan sampai tergelincir. Gitu. Maka enakan jadi murid, didoain mulu sama gurunya. Makanya selamanya kita jadi murid. Gitu. Selamanya kita jadi santri. Jadi santri selamanya sampai mati. Gitu. Wa an babi maulakum la tabrahu, dan dari pintu apa Tuhan kalian la tabrahu, jangan berhenti-berhenti. Jadi jangan berhenti-berhenti untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah Ta'ala. Selalu jangan geser-geser dari pintunya Allah Ta'ala. Jadi hati kita ini istiqomah. Artinya istiqomah, lurus, lempeng. Jangan sampai cantelannya ini lepas. Itu namanya istiqomah. Ya, jangan bosan-bosan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tidak butuh pengabdian kita, akan tetapi kitalah yang butuh pengabdian. Paham? Iya. Jadi Allah mah enggak disembah, tetap Rabbul Alamin. Gitu. Jadi kebaikan kita ini akan kembali kepada diri kita. Ya, apapun kebaikan kita akan kembali kepada diri kita. Kan saya sudah ngomong bolak-balik. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, itu berarti perbuatan kita kembali kepada diri kita. Zahirnya mah nolong, tapi hakikatnya kita yang tertolong. Maka jangan ada kata menyesal. Masa buat diri kita sendiri nyesel sih. Paham? Nah, itulah orang-orang yang sudah paham, orang-orang yang arif. Gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan jangan kita sesalkan. Dah gitu sudah. Berapa? Dah, mudah-mudahan manfaat. Ya, mudah-mudahan sahibul hajat, ya, Allah kabulkan keinginannya, hajatnya. Dan mudah-mudahan bayinya selalu sehat, selamat, hingga manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahil babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifadhalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha wasal ghayatin jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. استجب يا الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya kan? Surat ada. Mulai salli wa sallim